Hai Aries, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema apa yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Karena aku readingnya di bulan Mei, berarti ini sekitar Mei sampai maksimal 3 bulan ke depan. Seperti biasa ini adalah general reading. Ada yang resonate, mungkin hanya sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik ya, dan private, silakan booking personal reading. Oke, Aries, Sun, Moon, and Rising. Apa yang perlu kamu tahu di bulan Mei? Oke, yang pertama di sini ada Magician. Kemudian ada King of Pentacles. Ada Three of Swords. Ada King of Swords. Dan ada The Hangman. Oke, Aries. Aku melihat ada dua hal ya di sini. Ini terkait komitmen jangka panjang, bisa di percintaan, bisa juga di karir, usaha ya. Kita ke percintaan dulu ya. Jadi sepertinya beberapa Aries mungkin sedang berusaha ya untuk bisa mendapatkan jodoh atau sedang fokus di percintaan. Kelihatannya sih di sini meskipun kamu sudah berusaha ya, tapi kelihatannya si dia ini belum kepikiran untuk ke arah serius. Nah ini bisa kamu, bisa juga orang yang sedang berurusan sama kamu ya. Jadi energinya bisa terbolak-balik karena general reading. Silahkan disesuaikan. Kemudian juga yang aku rasakan, ya sebenarnya kamu itu sudah bisa menduga. Atau kamu ya bersikap bijak gitu ya. Akhirnya kamu menggunakan logika ketimbang baper. Dan itu bagus. Ya meskipun kamu sempat kecewa, bahkan sampai patah hati ya. Beberapa Aries aku merasakan ini cukup dalam ya patah hatinya. Dan kalau kamu tidak bisa move on, atau kamu tidak berusaha untuk healing, dikhawatirkan patah hati ini akan berlanjut sampai 3 bulan ke depan. Jadi sebenarnya kamu itu bisa melihat dari sisi yang positif. Kalaupun ya tidak bisa berlanjut, artinya tidak jodoh gitu ya. Percayalah akan ada jodoh yang lebih baik, atau memang semesta itu sudah mempersiapkan hal lain untuk kamu ya, yang lebih penting, yang mungkin akan menjadi prioritas kamu di beberapa waktu ke depan. Daripada kamu terdistract, daripada kamu galau-galauan gitu ya. Jadi semesta itu berusaha untuk mengarahkan kamu ke yang lain. Nah ini juga menyangkut project ya, misalnya di usaha atau di karir kamu. Mungkin ada project yang sudah kamu rintis, yang sudah kamu usahakan ya. Kemudian ya segala sesuatunya itu sudah kira-kira 90%. Tapi kemudian ada perubahan dari luar sih yang aku rasakan ya. Jadi ada faktor eksternal yang membuat project ini untuk saat ini masih postpone atau digantung. Nah, sebenarnya ya kamu sudah bisa mengantisipasi, yang aku rasakan seperti itu. Mungkin kamu perlu mengalihkan, kamu mungkin ada bisa memulai lagi gitu ya project yang lain, atau kamu juga break dulu ya. Mungkin beberapa Aries sebaiknya break dulu dalam 3 bulan ke depan. Karena aku merasakan beberapa dari Aries ya, 3 bulan ke depan itu entah kamu sudah banyak pengeluaran atau akan banyak pengeluaran ya, kamu harus lebih fokus ke memanage pengeluaran kamu.
Jadi memanage keuangan kamu, mengatur keuangan. Yang aku rasakan sih ya memang ini campur tangan semesta ya. Jadi meskipun kamu sudah berusaha mati-matian, atau kamu melihat segala sesuatunya di atas kertas itu akan goal, tapi kalau yang Maha Kuasa berkehendak gitu ya, mungkin timingnya aja. Jadi kamu harus bisa menurunkan ego, harus mau mengikuti alur ya, jadi menunggu momen yang pas, dan itu kemungkinan setelah bulan Mei, maksimal 3 bulan ke depan ya. Jadi selama bulan Mei atau sampai 3 bulan ke depan, lebih baik kamu gunakan untuk mempersiapkan lagi atau juga melakukan pekerjaan yang lain. Intinya kalau yang sekarang ini, yang sudah kamu fokuskan, yang sudah kamu prioritaskan, ya untuk beberapa waktu belum bisa sesuai dengan harapan. Oke, sekarang kita klarifikasi ya untuk Aries. Oke. Di percintaan aku merasakan ada pihak lain ya. Di pekerjaan juga sama ya, jadi kayak ada saingan. Ya, energi persaingan di bulan Mei ini muncul di beberapa zodiak. Kalau nggak salah Cancer juga sama ya, jadi mungkin kamu ingin menyimak video Cancer. Di situ kamu bisa mendapatkan info tambahan. Kemudian apalagi klarifikasi. Ya, beberapa yang aku rasakan di sini, kalau selain percintaan, jadi misalnya kamu itu sudah punya usaha atau kamu ingin memulai usaha, bisa jadi terbentur di modal ya. Mungkin kamu punya modal, tapi kamu perlu tambahan, dan tambahan itu belum bisa terwujud di bulan Mei. Ya, dan sebaiknya kamu memang break dulu ya. Untuk yang mencari pekerjaan juga ya, kelihatannya bulan Mei ini belum saat yang tepat. Jadi kamu perlu menunggu, perlu berstrategi juga. Ya. Kemudian beberapa dari Aries di sini disarankan untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Jadi mengalihkan dulu ya dari masalah yang sekarang untuk bisa memulai sesuatu yang benar-benar dari awal. Dan tidak apa-apa ya kalau itu lebih kecil, misalnya hasilnya lebih kecil atau lingkupnya juga lebih kecil ya, itu tidak menjadi masalah. Ini ibaratnya tuh sambil menunggu waktu, sambil menunggu ketika segala sesuatunya sudah lancar lagi. Jadi proyek besar ataupun hal besar yang sedang kamu usahakan atau yang sedang kamu tunggu, bukannya tidak akan bisa sukses ya, bukannya berhenti total, tapi kayak menunggu waktu aja. Nah, di sela-sela menunggu, kamu ada baiknya melakukan hal lain yang bermanfaat. Dan di sini juga sarannya ya, kalau misalnya kamu itu udah kayak hampir patah arang, misalnya di usaha. Nah, hal baru yang kamu lakukan itu kalau bisa tidak menyangkut usaha. Lebih baik kamu melakukan hal-hal yang di luar itu. Apakah kamu ya menjalankan hobi gitu ya. Dari situ kamu akan mendapatkan networking. Jadi kamu melakukan sesuatu ya, tujuannya A, tapi kamu nanti akan mendapatkan A+. Kayak gitu ya. Untuk percintaan aku juga melihatnya, kalau kamu gagal dengan yang sekarang, ada kemungkinan kamu mendapatkan calon atau penggantinya itu dari pertemanan. Bisa jadi teman yang sudah kamu kenal, atau kamu akan dikenalkan oleh teman. Jadi tetap optimis aja. Ya mungkin Mei ini adalah masa-masa di mana kamu itu mengalami yang kurang mengenakan ya. Tapi kelihatannya Juni ya. Tidak lama lagi, kelihatannya di bulan Juni kamu akan bisa bangkit, kamu akan bisa memulai lagi, kemudian ya semuanya akan terbuka ya di bulan Juni. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Apa yang perlu kamu ketahui
dalam waktu dekat. Nah, let your past go. Ya, ada kaitannya dengan segala sesuatu yang tidak bisa berjalan atau terhenti ya. Dan kalau menyangkut hal yang sudah lama, misalnya masalah percintaan, kamu itu sudah lama single, ini adalah saran kamu perlu benar-benar memulihkan ya. Di bulan Mei kamu harus benar-benar pulih, supaya nanti di bulan Juni kamu itu sudah bisa memulai dengan yang baru, tanpa membawa luka lama, tanpa membawa trauma. Begitu juga dengan pekerjaan dan usaha ya. Beberapa memang aku merasakan hanya tertunda, tapi ada juga sebagian kecil yang perlu mengikhlaskan. Mungkin ini memang bukan rezeki, di depan sana akan ada rezeki yang memang hak kamu ya, yang memang benar-benar untuk kamu dan akan lebih baik. Biasanya kalau kita ikhlas akan sesuatu hal, apalagi sesuatu yang besar gitu ya, yang benar-benar membuat kita itu seperti berat hati gitu ya. Tapi ketika kita berhasil mengikhlaskan, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih besar daripada yang kita lepas. Oke, Aries, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. See you and take care.